Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Arinda. Di sini saya akan menjelaskan proposal desain yang telah saya kerjakan dengan judul Perancangan Taman Baca Masyarakat di Konalegi, Kabupaten Malang. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang dimulai dari fakta, ada beberapa media yang dilakukan dalam mencari sebuah fakta, seperti mendapatkan dari wacana berita. Dalam wacana berita, saya memperoleh bahwa warga Gonalegi banyak yang bekerja menjadi TKI karena faktor perekonomian, yang akhirnya mereka meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah, yang mengakibatkan anak mereka menjadi terlantar dan akhirnya kurang pendidikan. Selain dari wacana berita, adapun wawancara langsung kepada warga. Dengan hasil wawancara adalah warga ingin mendirikan taman baca masyarakat sebagai penunjang pendidikan. Dari fakta tersebut, maka ada sebuah solusi yang menjadi harapan warga, yaitu dengan mewujudkan keinginan warga mendirikan taman baca masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai Islam yang dicuplik dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang mana di dalamnya terdapat anjuran dalam mencari ilmu. Sesuai dengan anjuran dalam ayat yang turun pertama kali adalah dengan membaca, dengan perintah bacalah. Dari hal ini saya menemukan ide rancangan saya berupa taman baca masyarakat dengan pendekatan arsitektur kontekstual yang memiliki 3 penerapan. 3 penerapan itu, yang pertama adalah arsitektur dan penciptaan ruang dan tempat, yang kedua arsitektur kontekstual dan proses pencarian bentuk, dan yang ketiga adalah arsitektur dan konteks kehidupan kota. Yang mana semua itu diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari rancangan tersebut. Ada 2 tujuan dari rancangan tersebut, yaitu menciptakan ruang komunal masyarakat sebagai tempat bersosialisasi, dan yang kedua memberikan wadah atau tempat bagi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dengan ruang lingkup objek taman bacaan yang mampu dikunjungi oleh semua kalangan. Kemudian ada referensi objek desain. Referensi objek desain ini menjelaskan taman baca masyarakat merupakan tempat komunal desa yang dapat meningkatkan interaksi sosial antar warga yang diharapkan mampu untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat dan sebagai wadah pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan keaksaraannya. Dengan 2 fasilitas utama, yang pertama yaitu koleksi buku. Koleksi buku ini terdiri dari 3 kategori, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Dan fasilitas yang kedua yaitu ruang baca. Dibantu dengan prinsip-prinsip arsitektur kontekstual yang memiliki 7 prinsip. Yang pertama yaitu permeability, legibility, richness, variety, robustness, visual appropriate, dan personalization. Arsitektur kontekstual ini berkaitan dengan 2 hal, yaitu karakter bangunan sekitar dan heritage bangunan sekitar. Kawasan yang saya pilih yaitu kawasan Kecamatan Gonalegi, yang mana kawasan Gonalegi ini memiliki luas wilayah 79,74 km persegi atau setara dengan 6.584,44 hektar yang terdiri dari 14 desa yang memiliki suhu rata-rata 200 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dengan topografi 90% derajat tanah datar dan memiliki ketinggian 359 mdpl yang didominasi oleh sektor persawahan. Kecamatan Gonalegi memiliki potensi wilayah strategis dalam mengembangkan pendidikan dan terdapat banyak bidang pekerjaan. Kemudian, tapak saya tepat berada di Desa Ketawang yang berlokasi di Jalan Ketawang, Kecamatan Gonalegi, Malang, dengan luas tapak sekitar 1.600 meter persegi, yang terletak di sekitar perkebunan dan persawahan. Potensi tapak adalah dekat dengan tempat peribadatan, letaknya strategis dan tidak berkontur. Adapun skema proses desain yang saya gunakan adalah yang pertama mencari isu dan objek, yang kedua pendekatan desain, yang ketiga analisa masalah, yang keempat solusi desain, yang kelima skematik desain, yang keenam desain final, dan yang terakhir adalah visualisasi desain, yang mana yang terakhir ini menghasilkan video, aprep, dan maket. Saya memakai ide dasar desain dengan
Saya memakai ide dasar desain ada 4, yaitu yang pertama menjadikan manusia berwawasan dan berpengetahuan. Yang kedua, Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, saya tertarik dengan buku-buku bacaan. Dan yang keempat adalah untuk menumbuh kembangkan potensi daerah setempat. Dengan pendekatan arsitektur kontekstual yang dibantu dengan konsep edutainment with coworking space, yang mana edutainment with coworking space ini memunculkan 5 poin. Yang pertama yaitu humanizing the classroom. Humanizing the classroom adalah proses pembelajaran yang hendak memperlakukan para pelajar sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Yang kedua adalah active learning, yang merupakan langkah cepat, menyenangkan, menarik, dan menyajikan 101 strategi aktif yang dapat diterapkan untuk semua pelajaran. Yang ketiga adalah accelerate learning, yang merupakan strategi belajar dengan kecepatan yang mengesankan, yang disertai dengan kegembiraan. Yang keempat adalah quantum learning, yang merupakan cara pengubahan berbagai macam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan sekitar lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu quantum teaching, merupakan strategi yang mengubah suasana belajar yang monoton menjadi suasana yang meriah, yang memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi. Mungkin cukup sekian penjelasan proposal desain dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.